Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianti Azahra, NIM 18091930 dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai masuknya kembali Indonesia ke dalam PBB pada masa Orde Baru serta perannya di dalam PBB. Nah, PBB sendiri merupakan singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini merupakan organisasi internasional dengan anggota yang terdiri dari hampir seluruh negara yang ada di dunia, dengan tujuannya menjaga stabilitas mengenai hukum internasional, ekonomi, sosial, serta keamanan internasional. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia pernah keluar dari PBB pada tanggal 1 Januari 1965 pada era pemerintahan Soekarno. Hal ini disebabkan karena diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang mana Soekarno memandang bahwa Malaysia ini merupakan boneka kolonial dari pemerintahan Inggris karena dengan didirikannya Federasi Malaysia. Lalu pada masa pemerintahan Soeharto, tepatnya pada tanggal 28 September 1966, Indonesia memutuskan kembali lagi masuk ke dalam PBB dengan mengirimkan 5 perwakilannya, yaitu ada Malik, Laksamana Udara Rusmi Nuryadi, M. Yusuf, L.N. Palar, dan Ruslan Abdul Ghani. Hal ini dilatar belakangi karena haluan politik Indonesia yang menganut sistem politik luar negeri bebas aktif yang berlandaskan pada tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS nomor 12/MPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan politik luar negeri Republik Indonesia. Sifat bebas aktif politik luar negeri tersebut mengharuskan Indonesia aktif berjuang membantu bangsa-bangsa terjajah untuk menghapuskan imperialisme dan kolonialisme demi tercapainya perdamaian dunia. Kemudian, Indonesia juga merasa kurang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan nasional, membutuhkan bantuan negara asing dalam pemenuhannya, terutama dalam hal ekonomi yang kala itu sedang terpuruk. Adapun peran Indonesia di dalam PBB, yang pertama, Indonesia aktif menjadi anggota Economic and Social Council dari tahun 69 sampai 99. Hal ini ditandai dengan terpilihnya Marami sebagai presiden dewan tersebut pada tahun 1970. Ekonomi dan sosial ini merupakan badan utama PBB yang menangani berbagai masalah atau isu-isu ekonomi dan sosial, termasuk juga di dalamnya yaitu pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan, yang mana pada tahun 1970 JBP Maramis terpilih menjadi Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan pada tahun 1984 dengan mengirimkan beras ke Ethiopia yang sedang dilanda kelaparan saat itu. Serta pada tahun 1995 turut menampung pengungsi dari Vietnam di Pulau Galang. Lalu pada tahun 1971, ada Malik sebagai perwakilan Indonesia terpilih menjadi Presiden Majelis Umum PBB, serta Indonesia turut serta dalam Dewan Keamanan PBB atau Security Council yang mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban internasional. Hal ini ditandai dengan dikirimkannya kontingen Garuda yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, serta Angkatan Darat Indonesia ke wilayah-wilayah yang sedang dilanda konflik, di antaranya ke wilayah Mozambik, Namibia, Iran, Irak, Kuwait, Somalia, dan Kamboja, serta Bosnia-Herzegovina. Selain itu, pada tahun 1995, Indonesia menjadi mediator penyelesaian konflik antara pemerintahan Filipina dengan MNLF atau Moro National Liberation Front. Pun dampak yang dirasakan bagi Indonesia setelah bergabungnya dengan PBB, diantaranya citra Indonesia di mata dunia semakin baik, serta terciptanya suatu iklim internasional yang menguntungkan dan dapat mengamankan usaha-usaha pembangunan nasional Indonesia. Di antaranya, Indonesia diberikan penangguhan untuk membayar utang-utangnya pada masa era Orde Lama dan juga diberikannya pinjaman.
Nah, itu dia pembahasan mengenai masuknya kembali Indonesia ke dalam PBB pada masa Orde Baru beserta perannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.